Halo, senang sekali dapat berjumpa dengan kalian di hari yang cerah ini. Semoga kita senantiasa dilimpahkan keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas surat lamaran pekerjaan. Semua orang membutuhkan uang. Untuk dapat menghasilkan uang, kita harus memiliki sebuah pekerjaan. Untuk itu, kita perlu menulis surat lamaran pekerjaan. Pembelajaran kali ini bertujuan agar peserta didik dapat mengetahui pengertian surat lamaran pekerjaan serta dapat mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Kita akan membahas satu persatu, mulai dari pengertian surat lamaran pekerjaan, isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan, dan terakhir contoh surat lamaran pekerjaan. Mari kita mulai. Yang pertama, pengertian surat lamaran pekerjaan. Apa sih surat lamaran pekerjaan itu? Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh seseorang untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan, kantor, atau instansi tertentu. Jadi, surat ini ditulis secara pribadi oleh seseorang yang ingin melamar pekerjaan. Sekarang kita lihat isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat yang dimaksud merupakan nama kota tempat penulis berada saat menulis surat lamaran pekerjaan tersebut. Nama kota dan tanggal penulisan surat ditulis bersandingan dengan dipisahkan tanda koma. Fungsinya untuk memberitahukan kepada penerima surat tentang asal dan waktu penulisan surat itu. Nah, ini contoh penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat lamaran pekerjaan. Kolom sebelah kiri menunjukkan penulisan yang benar, sedangkan kolom sebelah kanan menunjukkan penulisan yang tidak tepat. Dari ketiga contoh yang disajikan, kita dapat pahami bahwa penulisan tanggal tidak boleh disingkat dan nama kota wajib ada. Selanjutnya, yang kedua yaitu lampiran dan hal. Lampiran merupakan dokumen pendukung surat lamaran pekerjaan. Lampiran digunakan untuk memberitahukan kepada penerima surat bahwa ada sesuatu yang disertakan bersama surat. Biasanya terdiri atas fotokopi ijazah, fotokopi KTP, daftar riwayat hidup, dan lain-lain. Sementara hal berfungsi untuk memberitahukan pokok masalah yang ditulis dalam surat. Berikut ini contoh penulisan lampiran dan hal dalam surat lamaran pekerjaan. Yang di sebelah kiri merupakan contoh yang benar, sedangkan yang di sebelah kanan merupakan contoh yang tidak tepat. Menurut tata penulisan surat yang terbaru, penulisan lampiran tidak perlu ditulis dengan angka, kemudian di sebelahnya diberi dalam kurung penyebutannya. Langsung saja dengan menuliskan jumlahnya, diikuti dengan satuan. Untuk hal, ditulis sejelas mungkin pokok masalah yang disampaikan dalam surat. Yang ketiga yaitu alamat yang dituju. Alamat yang dituju berfungsi sebagai petunjuk langsung mengenai pihak yang harus menerima surat.
Surat lamaran pekerjaan ditujukan kepada pimpinan instansi dan atau kepala bagian yang mengurusi kepegawaian, misalnya HRD. Unsur-unsur alamat yang digunakan hendaknya ditulis lengkap, tidak disingkat. Ini adalah contoh penulisan alamat tujuan surat lamaran pekerjaan. Di sebelah kiri merupakan contoh yang benar, dan di sebelah kanan merupakan contoh yang salah. Sistematika keempat yaitu salam pembuka. Salam pembuka merupakan salam hormat penulis yang sekaligus sebagai penghormatan kepada penerima surat. Untuk surat lamaran pekerjaan, sebaiknya gunakan salam yang universal, misalnya dengan hormat. Kelima, paragraf isi. Paragraf isi merupakan bagian inti sebuah surat karena menggambarkan pokok persoalan yang akan disampaikan. Di dalamnya mencakup penjelasan asal pemerolehan informasi lowongan pekerjaan yang dituju, posisi yang ingin dilamar, biodata pelamar, dan rincian dokumen pendukung yang dilampirkan. Berikut ini merupakan contoh paragraf isi surat lamaran pekerjaan. Diawali dengan menyampaikan asal pemerolehan informasi lowongan pekerjaan, kemudian dilanjutkan posisi yang ingin dilamar. Baru setelah itu, pelamar menyampaikan biodata secara lengkap, mulai dari nama hingga nomor yang bisa dihubungi. Selanjutnya, pelamar menyampaikan dokumen-dokumen yang disertakan dalam surat lamaran pekerjaannya. Contoh kedua, dalam contoh ini, paragraf isi diawali dengan kalimat pengantar yang langsung menuju pada biodata pelamar. Jadi, di awal langsung menyebutkan biodata pelamar. Baru kemudian pelamar menyampaikan maksud dari surat lamaran ini. Selanjutnya, pelamar menguatkan surat lamarannya dengan menyampaikan dokumen-dokumen pendukung yang dilampirkan. Sistematika yang keenam yaitu paragraf penutup. Paragraf penutup merupakan bagian akhir dari sebuah surat. Paragraf ini berfungsi untuk menyatakan bahwa pembicaraan sudah selesai. Oleh karena itu, paragraf ini biasanya mengungkapkan harapan untuk lamaran pekerjaan yang diajukan dan atau ucapan terima kasih. Berikut beberapa contoh paragraf penutup surat lamaran pekerjaan. Yang ketujuh, salam penutup. Salam penutup dicantumkan di pojok kanan bawah, tepatnya di antara paragraf penutup dan tanda tangan pengirim surat. Salam ini dapat diibaratkan sebagai ucapan permisi atau pamitan setelah seseorang bertamu atau berkomunikasi dengan orang lain. Misalnya, hormat kami. Dan terakhir, tanda tangan. Tanda tangan merupakan pelengkap surat lamaran pekerjaan. Surat akan dianggap valid jika terdapat tanda tangan pelamar. Nama penanda tangan dinyatakan secara jelas di bawah tanda tangan. Nah, delapan sistematika tersebut alangkah baiknya harus ada pada surat lamaran pekerjaan. Berikut ini akan disajikan contoh surat lamaran pekerjaan sesuai dengan sistematika yang telah dijelaskan. Contoh pertama, ditulis di Kudus dengan lampiran 7 lembar dan hal lamaran pekerjaan.
Surat ini ditujukan kepada pimpinan PT Tambak Lulang Sejahtera yang beralamat di Jalan Tambak Lulang nomor 4A Kudus. Lalu, pelamar menyampaikan salam dan langsung masuk pada paragraf isi. Paragraf isi diawali dengan menceritakan asal pemerolehan informasi lowongan pekerjaan, dilanjutkan dengan menyampaikan posisi yang ingin dilamar, baru menyampaikan biodata pelamar. Tak lupa, pelamar merinci dokumen-dokumen yang dilampirkan, lalu diakhiri dengan paragraf penutup. Dalam paragraf penutup, pelamar menyampaikan harapannya untuk surat lamaran yang diajukan. Kemudian, salam penutup diikuti tanda tangan dan nama terang. Contoh kedua ini berbeda dengan contoh sebelumnya. Surat lamaran ini ditulis di Solo dengan lampiran 1 set dan hal lamaran pekerjaan. Surat ini ditujukan kepada pimpinan PT Kapitulis yang beralamat di Jalan Menteng Utara nomor 203 Jakarta. Lalu, pelamar menyampaikan salam dan langsung masuk pada paragraf isi. Pada paragraf isi ini, pelamar langsung merujuk pada biodata pelamar. Setelah itu baru menyampaikan maksud dari surat lamaran pekerjaannya. Tak lupa, pelamar merinci dokumen-dokumen yang dilampirkan, lalu diakhiri dengan paragraf penutup. Dalam paragraf penutup, pelamar menyampaikan harapannya untuk surat lamaran yang diajukan. Kemudian salam penutup diikuti tanda tangan dan nama terang. Nah, itu tidak sulit kan? Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Cukup saya akhiri. Selamat beraktivitas kembali.